Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat bergabung dengan Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasir Pangarayan. Mungkin untuk perkuliahan kita di semester ini berbeda dengan perkuliahan sebelumnya. Hal ini dikarenakan kita masih dalam keadaan pandemi. Nah, walaupun sudah diterapkan era new normal, namun untuk pembelajaran kita atau perkuliahan kita itu belum sepenuhnya normal seperti semula ya, atau dilakukan tatap muka. Sehingga untuk di semester ini, untuk perkuliahan kita lakukan dengan cara daring, yaitu salah satunya dengan cara video pembelajaran. Sehingga di sini nanti Ananda sekalian akan diberikan video-video dan silahkan ditonton, kemudian nanti kita akan melakukan diskusi baik di grup ataupun di kelas Edmodo kita. Nah, untuk semester ini kita akan bertemu pada mata kuliah pengantar dasar matematika. Nah, karena ini perkuliahan pertama kita atau pertemuan pertama kita atau video pertama kita, untuk pertemuan pertama ini kita akan melakukan kontrak terlebih dahulu. Nah, kenapa dilakukan kontrak? Sama seperti orang melamar kerja kemudian diterima, kemudian nanti akan ada kontrak antara penerima dengan si pelamar tadi. Nah, begitupun juga di perkuliahan ada kontrak antara dosen dengan mahasiswa. Nah, untuk di perkuliahan pengantar dasar matematika sendiri, untuk kontraknya yang pertama, Ananda sekalian sudah pernah waktu PKKMB juga sudah tahu bahwa perkuliahan kita itu terdiri dari 16 kali pertemuan. Nah, untuk 16 kali pertemuan ini akan terdiri dari UTS dan ada UAS. Kemudian nanti akan ada tugas, kemudian akan ada kuis gitu ya. Nah, sehingga nanti besaran persen yang harus Ananda ketahui adalah untuk TS itu sebesar 30% yang akan diambil. Nilai UTS-nya misalnya 100, maka yang akan diambil adalah 30% dari 100 itu adalah 30 gitu ya. Jadi kalau Ananda dapat 100 di UTS, berarti 30 sudah di tangan. Nah, kemudian UAS, nilai UAS itu sebesar 35%. Nah, lebih tinggi ya daripada UTS. Nah, kemudian untuk kehadiran di sini adalah 15%. Kemudian tugas itu sebesar 10%, kemudian kuis sebesar 10%. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Ananda semua, kenapa persen kehadiran lebih besar dari tugas dan kuis? Nah, walaupun pembelajaran kita lewat video atau daring, tapi di sini saya sangat menghargai kehadiran Ananda. Artinya saya sangat menghargai Ananda yang meluangkan waktunya untuk belajar gitu ya. Jadi jika Ananda hadir di setiap pertemuan kita yang ada 16 kali itu, berarti 15 poin itu sudah di tangan Ananda sekalian. Untuk kontrak saya rasa itu, kalau untuk kontrak yang seperti perkuliahan biasanya mungkin tidak bisa kita terapkan di perkuliahan daring ya. Nah, kemudian untuk pertemuan pertama ini di mata kuliah pengantar dasar matematika, kita akan membahas tentang pengantar logika. Nah, untuk di perkuliahan pengantar dasar matematika ini sebenarnya kita selama perkuliahan hanya akan membahas dua sub sebenarnya, dua sub besar. Yang pertama tentang himpunan, kemudian tentang logika. Nah, untuk pertemuan pertama sampai UTS nanti kita akan membahas tentang logika saja. Setelah UTS sampai UAS nanti kita akan membahas tentang himpunan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas dulu tentang pengantar logika. Nah, apa itu pengantar logika? Tonton video berikut. Baik Ananda semua, kita akan lanjutkan pembahasan tentang
materi pertama kita, yaitu tentang logika matematika. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama yaitu kita akan membicarakan terlebih dahulu tentang pengantar logika. Nah, di pengantar logika ini kita akan membahas tentang sejarah logika, kemudian pengertian logika, serta manfaat dari belajar logika itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan dan operasinya. Di sini ada subbabnya, yaitu ada pernyataan, kemudian nilai kebenaran, operasi biner dan uner, kemudian ada tabel kebenaran, tautologi, kontradiksi dan kontingen, kemudian ada pernyataan ekuivalen, converse, inverse dan kontraposisi, kemudian aplikasi logika dalam jaringan listrik. Nah, setelah bab ini kita akan melanjutkan dengan bab argumen dan metode deduksi. Di mana subbabnya ada apa itu pengertian argumen, kemudian pembuktian validitas argumen, dan pembuktian validitas ini ada banyak cara ya. Di sini akan kita bahas 4, yaitu ada aturan penarikan kesimpulan, penukaran, dan pembuktian kondisional serta pembuktian tak langsung. Nah, ini saja yang akan kita bahas tentang logika matematika. Untuk selanjutnya kita bahas tentang himpunan, karena seperti yang Ibu bicarakan di video sebelumnya bahwa untuk mata kuliah pengantar dasar matematika ini hanya kita akan membahas 2 subbab saja. Yang pertama logika matematika, yang kedua tentang himpunan. Oke? Nah, pada pengantar logika kita akan membahas tentang apa itu pengertian logika, kemudian sejarah singkat tentang logika matematika, dan manfaat belajar logika matematika. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian logika, silakan Anda semua perhatikan permasalahan 1 yang ada pada video berikut. Pada persoalan di video ini, nampak bahwa persoalan ini menuntut kita untuk menggunakan logika dalam menjawabnya. Dan persoalan ini juga terkait dengan penalaran. Karena di sini kita dituntut untuk menarik sebuah kesimpulan nih dia ya. Siapakah di antara mereka yang paling jujur? Berarti nanti kita akan menyimpulkan. Nah, makanya dalam mempelajari logika, kita juga akan berkenalan dengan namanya penalaran matematis. Di mana penalaran matematis itu adalah suatu penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Nah, penalaran ini sering juga diartikan sebagai cara berpikir atau merupakan penjelasan dalam upaya memperlihatkan hubungan antara 2 hal atau lebih berdasarkan sifat-sifat atau hukum-hukum tertentu yang sudah diakui kebenarannya dengan langkah-langkah tertentu yang berakhir dengan sebuah kesimpulan. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan ini kita dituntut untuk menggunakan logika, kemudian kita juga dituntut untuk berpikir secara kritis gitu ya. Nah, sama halnya dengan permasalahan 2, di sini juga menuntut penggunaan logika serta menuntut penalaran, karena di sini kita menarik kesimpulan juga apakah Amir benar-benar melihat harimau di hutan. Jadi ada pernyataan-pernyataan, saya melihat harimau di hutan, kemudian katanya jika saya melihat harimau di hutan maka saya juga melihat serigala. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita akan menggunakan aturan-aturan yang ada pada logika matematika. Oke, nah kira-kira seperti inilah nanti persoalan-persoalan logika yang akan kita selesaikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ada logika alamiah vs logika ilmiah. Jadi ada 2 ya, ada logika alamiah, logika ilmiah. Nah, pada dasarnya sebenarnya manusia itu lahir dengan sudah diberi kemampuan berpikir logis. Jadi sebenarnya kita sudah memiliki kemampuan untuk berpikir logis, menggunakan akal dan pikiran kita. Nah, namun seiring berjalannya waktu, masalah itu semakin rumit, sehingga logika alamiah saja itu tidak cukup, maka diperlukanlah logika ilmiah.
Contohnya saja untuk menyelesaikan permasalahan tadi, itu tidak cukup bahwa kita hanya menggunakan logika alamiah saja. Karena terkadang kalau logika alamiah, kita menggunakan rasa, perasaan, sehingga kita dalam mengambil kesimpulan sering keliru karena kita hanya menggunakan perasaan saja. Mungkin kita lebih cenderung ke suatu hal atau mencintai suatu hal, jadi ketika menarik kesimpulan kita lebih ke yang satu hal tersebut gitu ya. Jadi makanya logika alamiah itu tidak cukup gitu, makanya diperlukanlah ada logika ilmiah. Nah, logika ilmiah inilah yang disebut dengan logika matematika. Oke. Nah, sebenarnya apa sih itu logika? Nah, logika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu logos ya, yang berarti kata, ucapan, pikiran secara utuh dan juga bermakna ilmu pengetahuan. Ini makna logika secara sempit ya. Nah, untuk secara luasnya, logika itu dapat kita artikan sebagai sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Oke, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa kalau dalam berlogika kita bisa memisahkan ada penarikan kesimpulan, oh ini yang benar dan ini yang salah gitu ya. Itulah fungsinya logika. Selanjutnya kita akan bahas secara singkat sejarah logika. Nah, kelahiran logika itu dimulai dari zaman Yunani kuno dan dipelopori oleh Aristoteles ya. Nah, Bapak Aristoteles ini juga disebut sebagai Bapak Logika Matematika. Nah, logika ini bukanlah ilmu yang baru muncul sekarang saja gitu ya. Nah, logika juga, perkuliahan logika ini sudah diberikan ke mahasiswa sudah lama sekali ya. Nah, kemudian dalam logika ini terbagi menjadi beberapa mazhab ya. Yang pertama ada mazhab logika, yang pertama ada mazhab tradisional ya. Mazhab tradisional ini dipelopori oleh Aristoteles, Bapak Aristoteles, dan menafsirkan bahwa logika ini sebagai suatu kumpulan aturan-aturan praktis yang menjadi petunjuk bagi pemikiran. Jadi beliau menganggap bahwa logika ini adalah aturan-aturan praktis, artinya bisa langsung dipakai gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi mazhab logika metafisis. Nah, mazhab logika metafisis ini dipelopori oleh Friedrich Hegel. Nah, pada mazhab ini beranggapan bahwa susunan pikiran itu sama dengan kenyataan sehingga kedudukan logika itu sama dengan metafisika gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi mazhab epistemologis. Nah, ini dipelopori oleh Francis Herbert Bradley dan Bernard Basansquet ya. Kemudian mazhab ini beranggapan bahwa untuk mencapai suatu kebenaran, maka logika harus dihubungkan dengan seluruh pengetahuan lainnya. Jadi harus berhubungan dengan pengetahuan yang lainnya juga. Jadi tidak cukup hanya logika saja. Nah, kemudian lagi ada logika instrumentalis. Nah, logika instrumentalis ini dipelopori oleh John Dewey. Nah, disebut juga dengan logika pragmatis ya. Kemudian logika ini menafsirkan bahwa logika ditafsirkan sebagai suatu alat atau instrumen dan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Instrumen. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir yaitu logika simbolis. Nah, ini dipelopori oleh Leibniz, Pauli, dan De Morgan. Nah, pada mazhab ini sangat menekankan pentingnya bahasa simbol yang digunakan untuk mempelajari secara terperinci bagaimana akal itu harus bekerja, dan metode yang banyak digunakan dalam mazhab ini adalah metode-metode dalam matematika sehingga disebut juga dengan logika matematika. Nah, logika simbolis ini
nanti adalah merupakan cikal bakal lahirnya logika modern ya. Dan pada pertengahan abad 19 pada ahli matematika ini sudah mengembangkan logika itu ke arah logika modern, yaitu ke arah logika simbolis ini sendiri. Pada perkembangan logika simbolis itu mencapai puncak pada awal abad 20 ya, dengan terbitnya karya Alfred North Whitehead dan Bertrand Arthur Williams ya, di mana nama karyanya yaitu Principia Mathematica. Dalam Principia Mathematica itu dikatakan bahwa logika adalah masa bayi dari matematika. Nah, sebaliknya matematika itu adalah masa dewasa dari logika. Kemudian ada lagi matematika adalah logika simbolik atau disebut juga dengan logika matematika. Dan yang terakhir, manfaat belajar logika. Kira-kira untuk apa sih kita belajar logika ini? Nah, yang pertama yaitu untuk membantu kita berpikir secara rasional, menggunakan akal dan pikiran, kemudian berpikir secara kritis gitu ya, dan sistematis dengan menggunakan aturan-aturan yang ada pada logika. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kita secara objektif dan cermat. Jadi kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan logika itu harus benar-benar cermat ya, tidak bisa terburu-buru. Kemudian kita meningkatkan kecintaan kita pada kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir. Jadi diharapkan nanti setelah Anda sekalian belajar logika, maka kecintaannya terhadap kebenaran itu lebih meningkat gitu ya. Nah, untuk pengantar logika sekian dulu. Terima kasih. Oke, baiklah, itu tadi materi kita tentang pengantar logika. Semoga dapat dipahami. Nah, jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh nanti kita diskusikan di grup WhatsApp kita. Nah, untuk latihannya nanti dikirimkan di kelas Edmodo. Selanjutnya untuk untuk di video berikut kita akan membahas tentang pernyataan dan operasinya. Jadi silahkan Ananda sekalian dicari dulu bahan-bahan boleh dari buku atau internet tentang materi pernyataan dan operasinya. Demikian video ini.